Selamat pagi. Senang bisa kembali berjumpa dengan saudara dalam Light of Revival, renungan firman Tuhan yang akan memberkati kita sepanjang hari ini. Mari kita melihat ayat kita, Yosua 6 ayat 2 dan ayat yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Iman dan ketaatan. Kalau kita membaca keseluruhan cerita ini adalah kisah atau narasi ketika runtuhnya tembok kota Yeriko. Saudara-saudara, ketika orang Israel akan memasuki kota Yeriko, kota itu telah menutup gerbangnya. Kota Yeriko dengan tembok-tembok yang tinggi dan tembok yang besar, sukar untuk dimasuki oleh orang Israel. Sementara di atas tembok berjaga-jaga penjaga-penjaga dari kota Yeriko bersenjata lengkap. Sementara orang Israel akan masuk ke kota Yeriko, mereka memang memiliki prajurit, tapi dengan persenjataan seadanya. Tapi Tuhan kemudian berfirman kepada Yosua, aku akan menyerahkan kota ini kepadamu beserta raja-rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Yang harus kamu lakukan adalah semua orang bersama dengan prajurit harus mengelilingi kota itu sekali saja. Namun itu harus dilakukan selama 6 hari. Saudara-saudara, lalu pada hari yang terakhir ketika bangsa Israel bersama dengan prajurit-prajurit mengelilingi kota Yeriko, tembok kota itu kemudian runtuh. Saudara-saudara, mengapa tembok kota Yeriko yang begitu besar, begitu luar biasa bisa runtuh? Karena iman dan ketaatan dari orang-orang Israel. Saudara-saudara, iman dan ketaatan kepada perintah-perintah Tuhan bisa mengerjakan perkara-perkara besar untuk orang-orang yang percaya kepadanya. Nuh, karena iman dan ketaatannya kepada Tuhan, dia rela untuk membangun sebuah bahtera selama 120 tahun. Dan kemudian perkara besar Tuhan lakukan untuk dia. Dia menyelamatkan satu keluarganya sendiri beserta ternak dan binatang-binatang yang menjadi cikal bakal manusia di dunia ini. Abraham, karena ketaatan dan imannya kepada Tuhan, dia rela untuk meninggalkan negerinya, meninggalkan sanak saudaranya, pergi ke satu negeri yang akan diberikan Tuhan kepadanya. Bahkan karena iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan, dia rela untuk mempersembahkan anak tunggalnya yang begitu dikasihinya. Iman dan ketaatan Abraham kepada Tuhan ini, Tuhan kemudian melakukan perkara besar kepada dia. Abraham menjadi bapa orang percaya, bapa segala orang beriman. Yusuf, karena ketaatan dan imannya kepada Tuhan, dia rela mendahului saudara-saudaranya ke Mesir. Di sana dia kemudian, setelah dia mengalami begitu banyak penderitaan di sana, dia kemudian di akhir cerita, dia menyelamatkan hidup satu bangsa yang besar. Bangsa yang pada akhirnya akan melahirkan atau menghadirkan Mesias ke dalam dunia ini, Yesus Kristus. Karena iman dan ketaatannya kepada Bapa, dia rela naik ke atas kayu salib, menanggung penderitaan di atas kayu salib. Dan semua pengorbanan Yesus Kristus itu mengerjakan satu perkara besar, yaitu dia menyelamatkan saya dan saudara dari hukuman kekal, hukuman di dalam neraka. Saudara-saudara, dan ketaatan dan iman dari Yesus Kristus ini, Allah kemudian mengaruniakan kepada nama di atas segala nama, dan di dalam nama Yesus itu bertekuk segala lutut dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Saudara-saudara, di dalam hidup ini ada begitu banyak hal yang mungkin kita alami.
Ada begitu banyak persoalan yang kita alami. Tidak tahu itu apa. Tetapi sekali lagi saudara, kita harus meniru teladan dari tokoh-tokoh Alkitab. Orang-orang Israel ketika mengelilingi kota Yeriko. Nuh, Abraham, Yusuf, Tuhan Yesus, dan juga tokoh-tokoh Alkitab yang lain. Kita harus meniru teladan mereka. Dengan iman dan ketaatan mereka kepada Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar untuk saya dan saudara. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi ini. Kami belajar dari runtuhnya tembok kota Yeriko. Tembok yang besar itu, tembok yang kokoh itu, tembok yang megah. Namun tembok itu akhirnya runtuh karena iman dan ketaatan orang-orang Israel. Terima kasih Tuhan, biarlah dalam hidup ini kami juga memiliki iman dan ketaatan kepada Tuhan. Dan kami percaya dengan iman dan ketaatan kami kepada Tuhan, Tuhan akan melakukan perkara-perkara besar bagi kami. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah Engkau di atas firman. Amin. Saudara, jadikanlah firman Tuhan sebagai pelita dan terang di sepanjang jalan hidup kita. Tuhan memberkati kita semua.